Nah, saat penumpang-penumpang itu naik, seketika Habibie ini mencium bau anyir yang sangat menyengat waktu itu, dan ekspresi raut muka beberapa penumpang pun cukup berbeda. Nah, selang beberapa detik dia tak menjawab pertanyaannya itu. Tiba-tiba, penumpang di belakang kursinya ini tiba-tiba ramai sekali. Udah kayak pasar saja. Habibie langsung penasaran dan menengok ke belakang kursinya. Ketika dia ini menengok ke belakang, betapa kagetnya si Habibie ini ketika melihat semua penumpang di bis tersebut mukanya ini pucat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi cerita kalian. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya, tapi mereka ada. Cerita kali ini adalah pengalaman horor nyata yang dikirim oleh teman kita Habibie yang berasal dari Bandung. Dia ini bercerita bahwasannya dirinya pernah naik bis hantu ketika pulang menuju ke Bandung. Bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Awal mula cerita ini terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019. Jadi Habibie ini adalah seorang karyawan sebuah perusahaan yang berada di daerah Bekasi. Sudah lama sekali dia ini tinggal di sana. Paling tidak sebulan sekali Habibie ini pulang untuk menjenguk sang istri dan anaknya. Istri dan anaknya Habibie ini tinggal di Bandung. Mereka sudah mempunyai rumah bekas peninggalan almarhum orang tua Habibie. Karena Habibie ini mengalami beban yang berat dalam pekerjaannya dan juga beberapa alasan yang tidak bisa disebutkan, dia memutuskan untuk mengambil cuti 2 hari. Dia mengambil cuti di hari Kamis dan Jumat. Selama cuti, dia ingin pulang ke Bandung untuk bertemu keluarganya. Tentu saja istri dan anaknya ya. Nah, waktu itu di hari Kamis, Habibie ini menelpon atasannya untuk minta izin cuti selama 2 hari. Dia ambil ponselnya kemudian menelpon atasannya. Ya walaupun mendadak, untung saja atasannya Habibie ini mengizinkannya untuk mengambil cuti. Karena saat itu juga temannya Habibie ini bisa mengcover pekerjaan si Habibie ini. Habibie ini lega kemudian menutup ponselnya itu. Setelah mendapat izin cuti, Habibie ini langsung berkemas untuk melakukan persiapan pulang ke Bandung. Mulai dari pakaian, semua dirapikan, kemudian dia lanjut mandi juga. Tak lupa Habibie ini memasukkan beberapa roti ke dalam tasnya sebagai bekal dalam perjalanan. Kebiasaan si Habibie ini kalau mau berangkat ke Bandung, dia ini pasti menggunakan mobil pribadinya sendiri. Nah, karena waktu itu Habibie ini mengalami beban pikiran yang cukup stres dan berat. Karena suatu alasan, dia ini memutuskan untuk pulang ke kampung menggunakan bis. Jadi nggak perlu capek-capek nyetir sendiri. Singkat cerita, dengan pikiran yang kacau dan stres, Habibie ini menunggu bis di jalan. Dia enggan untuk pergi ke terminal karena dia ini malas untuk menunggu terlalu lama. Habibie biasa menggunakan bus eksekutif. Waktu itu, hampir 1 jam lebih menunggu bus eksekutif yang biasa dinaiki, namun kala itu tak kunjung bis ditemuinya. Akhirnya, ya daripada menunggu lama ya, Habibie ini memilih untuk menaiki bis ekonomi. Setelah menunggu beberapa menit kemudian, dari arah ujung jalan,
sebuah bis ekonomi jurusan Bandung pun datang. Dalam penglihatan si Habibie ini, bis itu ya seperti bis pada umumnya. Namun, model dari bis ini kelihatan sudah tua. Tapi saat itu Habibie ini tidak berpikiran aneh-aneh. Karena pikirannya yang sudah kacau, ya sudahlah naik bis ini saja. Yang penting bisa sampai ke Bandung dengan segera. Kemudian Habibie ini langsung saja naik bis tersebut. Nah, ketika ia naik bis ini, ya terlihat seperti biasa. Sopir terlihat normal pada umumnya, kondekturnya juga. Jadi kondekturnya ini teriak-teriak normal. Bandung, Bandung, jurusan Bandung. Namun kala itu, Habibie ini tidak memperhatikan penumpangnya. Karena ya pikirannya yang sudah stres dan kalut, jadi ia langsung saja naik dan duduk di kursi paling depan ya. Lalu setelah Habibie ini naik, bis kembali jalan. Dalam perjalanan, Habibie ini hanya duduk sambil memainkan ponselnya waktu itu. Nah, ketika melewati tol Jakarta Cikampek yang sedang dalam pembangunan waktu itu, bis yang ditumpangi ini menghadapi macet yang sangat panjang. Nah, daripada bosan, Habibie yang awalnya main ponsel seketika memasang headsetnya ke telinga untuk mendengarkan musik dan memilih untuk tidur di dalam bis. 1 jam berlalu. Bis ini juga tidak berhenti untuk mengangkut penumpang lain atau sekedar ngetem di jalan jalur ekonomi. Nah, saat itu Habibie ini posisinya juga belum membayar bis tersebut, ya karena kondekturnya belum keliling untuk menagih. Nah, saat terbangun dari tidurnya ini, Habibie ini sudah sampai di sekitar KM 30 lewat Cikarut ya. Kemudian masuk ke Cikampek. Biasanya, kalau masuk lewat sini, bis akan mengangkut dan menurunkan penumpang. Namun ada yang aneh ketika dalam perjalanan di wilayah sebelum Cikampek. Jadi di wilayah pabrik sebelum Cikampek, biasanya ada penumpang yang naik mengenakan seragam pabrik. Namun kali ini, yang naik ini adalah penumpang dengan mengenakan batik, kaos biasa, hingga ada yang membawa bungkusan ayam seperti zaman tempo dulu lah. Nah, saat penumpang-penumpang itu naik, seketika Habibie ini mencium bau anyir yang sangat menyengat waktu itu. Dan ekspresi raut muka beberapa penumpang pun cukup berbeda. Jadi, pas lampu bis ini menyala, mereka duduk dengan tegap dan bermuka pucat. Saat itu, Habibie ini masih tidak menghiraukan lebih lanjut. Sampai pada pukul 8 malam, lampu bis ini tiba-tiba kedap-kedip terang gelap. Namun Habibie ini menduga mungkin ini kode lampu peringatan pada penumpang agar tidak terkena copet. Lampu kedap-kedip tersebut terus mati menyala sampai di KM 90. Nah, saat sampai di sini, bau anyir yang awalnya tadi muncul secara tiba-tiba. Nah, sekarang ini baunya ini malah semakin menyengat. Nah, dari sini Habibie yang awalnya headsetan dan mendengarkan musik, seketika merinding dan menduga ada hal aneh pada bis ini. Waktu itu Habibie duduk di kursi paling depan ya. Sebelahnya ini duduk seseorang pria. Nah, awal masuk si Habibie ini ke dalam bis, pria yang duduk di sebelahnya ini hanya duduk seperti biasanya. Namun wajahnya ini menunduk ke bawah. Umur pria ini sekitar 50 tahunan. Jadi sudah terlihat tua. Nah, dari mana si Habibie ini tahu kalau orang yang duduk di sebelahnya ini sudah tua? Ya karena rambut orang tua tersebut sudah ubanan putih full. Ketika lampu kedap-kedip ini nggak berhenti, sembari bau anyir yang semakin lama semakin menyengat itu, Habibie ini mencoba untuk memastikan keadaan dengan bertanya pada pria di sebelahnya tadi. Habibie bilang pada orang tua tadi ya, "Pak, maaf, ini sudah sampai KM berapa ya Pak ya?" Namun anehnya di sini, pria tua di sebelahnya itu tidak menjawab sama sekali dan masih saja menunduk. Kemudian Habibie ini bertanya sekali lagi
dalam pikirannya Habibie ini, mungkin karena sudah tua, jadi kurang pendengarannya. Lantas Habibie ini bertanya sekali lagi dengan nada yang agak tinggi. Pak, ini udah sampai KM berapa? Tapi sekali lagi pria di sebelahnya itu juga tak kunjung menjawab ataupun merespon pertanyaan si Habibie ini. Nah, selang beberapa detik dia tak menjawab pertanyaannya itu. Tiba-tiba, penumpang di belakang kursinya ini tiba-tiba ramai sekali. Udah kayak pasar saja. Dalam hatinya Habibie ini, loh, kok tiba-tiba ramai di belakang? Padahal ini kan di bis. Ada apa ini? Habibie langsung penasaran dan menengok ke belakang kursinya. Ketika dia ini menengok ke belakang, betapa kagetnya si Habibie ini ketika melihat semua penumpang di bis tersebut mukanya ini pucat semua. Nah, sambil berdiri ya si Habibie ini, dia ini kaku, jadi nggak bisa bergerak saat itu. Pikirannya yang awalnya stres, kemudian melihat dan mengalami kondisi seperti ini, pikirannya ini makin kacau, makin stres dia, dan juga lelah pastinya. Beberapa menit kemudian, tubuh Habibie ini sudah bisa digerakkan lagi. Kemudian dia berbalik dan duduk lagi di kursinya. Namun, ketika berbalik ini, pria yang duduk di sampingnya tadi ini sudah tidak menunduk lagi. Tapi kali ini pria tersebut menghadap ke depan. Dengan wajahnya yang pucat dan sambil meringis. Jadi kayak gini. Dan terlihat di sana ya, pria itu ternyata tidak memiliki gigi. Dengan perasaan yang takut, langsung saja Habibie ini duduk di tempatnya lagi. Sambil mata ini terpejam ya, matanya si Habibie ini dipejamkan. Dia ini nggak berani membuka mata. Sambil tangannya Habibie ini dia cubit sendiri. Dia berharap saat itu adalah mimpi. Tapi ternyata, lah kok sakit? Berarti ini sedang tidak bermimpi. Dalam hatinya Habibie ini takut jikalau bis yang ia naiki ini akan membahayakan nyawanya. Di posisi ini keringat Habibie mulai bercucuran. Jadi Habibie ini keringat dingin lah. Keringat dingin langsung menyerang si Habibie ini. Jantungnya ini juga berdenyut kencang sekali, nggak berhenti-henti. Habibie yang kehilangan akal mencoba untuk tetap tenang. Habibie walaupun ketakutan setengah mati, tapi masih saja positive thinking. Mungkin ini cuman halusinasinya saja waktu itu. Sambil merem ya, Habibie ini mencoba menegur pria di sampingnya sekali lagi. Walaupun dia tahu kalau di sampingnya ini juga bukan manusia. Namun sama saja, tidak ada jawaban sama sekali. Jadi Habibie ini menegur pria tua di sebelahnya. Walaupun dia ini sudah tahu kalau di sampingnya ini bukan manusia. Dia menegur dengan cara menyinggol. Kemudian singkat cerita Habibie ini sudah berada di bis tersebut selama 5 jam. Dan selama 5 jam tersebut, Habibie ini ketakutan setengah mati. Ditambah bau anyir yang masih menyengat. Dan juga lampu bis yang terus berkedip. Selama 5 jam ini, Habibie sempat membuka mata untuk membuka WA ya. Dan mengabarkan kondisinya kepada sang istri. Dibalaslah sama istrinya tersebut. Istrinya ini hanya berpesan agar dirinya ini terus berdoa di sepanjang perjalanan. Nah, setelah 5 jam tersebut, sampailah bis tersebut di terminal. Pintu bis mulai dibuka. Habibie tanpa banyak ngomong, langsung lari keluar dari bis tersebut dan menjauh dari bis itu. Nah, saat menjauh ini, Habibie ini sadar kalau dirinya ini belum membayar. Nah, berbaliklah Habibie ini menghadap ke bis itu lagi. Namun telat, karena bis tersebut sudah pergi. Habibie melihat bis itu menjauhi terminal. Nah, saat itu juga, dia ini melihat ke arah dalam bis. Penumpang yang dia lihat di dalam bis itu, semuanya ini berdiri, menghadap ke Habibie. Wajahnya ini pucat semua, sambil tersenyum menyeringai. Dari situ Habibie beristighfar, astagfirullahaladzim, untung saja aku bisa selamat. Dalam hatinya, untung saja ya, Habibie ini bisa selamat. Nah,
Setelah kejadian itu, sekujur tubuh si Habibie ini merasakan gatal-gatal. Entah apa penyebabnya. Serta tangannya ini merasa sangat berat banget. Seperti bawa barbel. Singkat cerita, Habibie ini sampai di rumahnya di Bandung. Dan sampai sana Habibie menemui Ustadz untuk dibersihkan dan diruqyah. Dan cerita pun selesai. Oke guys, itulah tadi cerita horor Habibie yang pernah naik bis hantu ketika pulang ke Bandung. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi cerita kalian. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye.